Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita renungkan setiap pujian yang sudah kita naikkan saat ini. Pujian demi pujian yang kita naikkan, bukan sekedar kita hafal pujian ini, tapi benar-benar itu keluar dari isi hati kita yang paling dalam, bahwa Tuhan berjalanlah di depan kami, pimpinlah langkah kami Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau butuh tuntunan Tuhan, Engkau butuh campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Jangan engkau merasa engkau bisa, jangan engkau merasa engkau mampu untuk berjalan sendiri, tetapi lewat pujian ini, mari minta Tuhan hadir di tempat ini. Minta Tuhan mengubah hati kita, minta Tuhan memperbaharui hati kita, sehingga kehadiran kita saat ini bukan sekedar kehadiran kita yang menjadi biasa-biasa, menjadi rutinitas kita setiap hari Minggu, tetapi ada kerinduan dari dalam hati kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan saat ini. Kita bertemu dengan pribadinya, sehingga dia sanggup mengubah hidup kita, dia sanggup memulihkan hidup kita. Kita kembali angkat pujian ini, bila engkau tak besertaku. Haleluya, haleluya. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja dan izinkan dia berkarya dalam hidup, sehingga dia dapat membawa engkau untuk lebih lagi mengenal pribadinya. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Katakan dengan sungguh, ku perlu Tuhan. Bila
pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami rindu Engkau berbicara buat kami. Semua kami yang hadir di ruangan ini, tidak terkecuali bahkan sampai anak bayi pun Tuhan. Apa yang menjadi mau-Mu Tuhan, sampaikan lewat hamba-Mu. Hamba-Mu hanya alat di tangan-Mu. Ini hidup hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Engkau yang nampak lewat hidup hamba-Mu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya di tempat ini tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang bekerja, yang beracara di tempat ini, menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Engkau ambil alih Tuhan, sehingga ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, tidak ada suara. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Kalau saya mau tanya, apakah benar-benar ada kerinduan dari dalam isi hati saudara untuk berjumpa dengan Tuhan saat ini? Amin. Karena kalau tidak ada kerinduan untuk kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Dia, maka ibadah kita hari ini, walaupun kita datang dari rumah, di tempat ini, maka saat kita datang, kita akan sebentar, saat kita pulang, kita seperti datang, tidak membawa apa-apa, dan pulang tidak juga membawa apa-apa. Tetapi kalau ada kerinduan dari dalam hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita, doa, pujian, penyembahan kita, maka kita akan berbeda dengan saat kita datang. Amin. Kita pulang, kita membawa sesuatu yang luar biasa. Karena tadi saudara, karena kita berjumpa dengan pribadinya. Amin. Tapi kalau kita tidak berjumpa dengan pribadi Tuhan saat ini, kita tidak menikmati hadiratnya, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Kami bersyukur buat kesempatan dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Haleluya. Karena hari ini kami boleh ada di tempat ini. Dan segala puji hormat hanya bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Kita percaya kita hadir walaupun terhitungnya jumlahnya yang ada, tapi kehadiran Tuhan di setiap persekutuan itu tidak melihat jumlah yang ada. Amin. Kehadirannya di setiap persekutuan, di setiap ibadah dan doa, karena Dia melihat kerinduan dari setiap anak-anaknya yang mau berjumpa pribadi dengan Dia. Walaupun cuma satu orang, tetapi kalau ada kerinduan dari hatinya, maka di situ Tuhan akan hadir. Tetapi banyak, walaupun orang banyak beribadah, tetapi kalau tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, ya pasti Tuhan tidak hadir. Karena Tuhan hadir untuk setiap orang yang rindu berjumpa dengan Dia. Amin. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes. Ada satu rahasia yang Tuhan sampaikan buat saya dan untuk saya sampaikan buat kita semua di pagi hari ini. Kita yang hadir, kita yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, jangan anggap kita beribadah setiap hari Minggu itu adalah satu rutinitas, satu kebiasaan. Oh, hari Minggu kita harus beribadah. Tapi biarlah itu ada kerinduan dari dalam hati kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan tahu
tahu saat kita dari rumah, dia tahu tujuan kita datang ke tempat ini itu mau buat apa. Saat Tuhan mau memberkati kita, di mana di saat kita membuka hati kita dan kita izinkan dia bekerja dalam hidup kita. Mulai dari kita masuk dalam pujian awal sampai pujian girang-girang, bahkan sampai masuk dalam firman Tuhan. Kalau kita benar-benar rindu bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Dan yang dapat merasakan itu hanya pribadi kita masing-masing. Amin. Saya tidak tahu ya jemaat di tempat ini, atau saya tidak tahu keluarga Bapak dan Ibu Hersen yang hadir, bahkan suami saya sekalipun, saya tidak tahu isi hatinya. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, Roh Kudus dia menyelidiki sampai kedalaman isi hati kita. Di hadapan manusia, di hadapan gembala, atau di hadapan siapa saja kita boleh bersembunyi atau bersandiwara, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang menyelidiki. Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama, dan kita akan baca sampai ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dan firman Tuhan ini dengan kasih Kristus kita baca secara bersama-sama, ya. Kita baca secara bersama-sama, dan untuk menghormati firman Tuhan dengan kasih Kristus saya undang kita berdiri. Dari judul yang ada atau perikop yang ada, kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Dia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Puji Tuhan, persilakan duduk kembali. Seperti tadi yang Ibu Gembala di tempat ini sampaikan, bahwa seorang gembala bertanggung jawab
dalam kehidupan domba-dombanya atau jemaatnya. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Dia bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Di sini kita sudah membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sangat jelas dan sangat jelas apa yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes ini. Dia berkata bahwa dialah gembala yang baik. Dia berkata hanya dia yang mengenal setiap domba-dombanya. Suami terbatas mengenal istri. Istri pun terbatas mengenal suami. Atau orang tua kepada anak-anak terbatas. Bahkan sebaliknya anak-anak kepada orang tua terbatas. Tetapi gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus, dia tidak pernah terbatas mengenal kita. Dia yang lebih tahu keberadaan kita. Dia yang lebih mengerti kita sampai hari ini. Apa yang kita alami hari-hari ini? Pergumulan apa yang engkau alami hari-hari ini? Dalam situasi apa engkau hari-hari ini? Ingat, engkau tidak sendiri. Ingat bahwa ada seorang gembala yang bersama-sama dengan engkau dan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Siapa gembala itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang selalu setia. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dia berkata, akulah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Saya dan saudara yang hari ini kita ada karena kasih Tuhan. Amin. Kalau saudara mau sadar dalam hidup ini, setiap hari, setiap waktu, perlu untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan. Perlu untuk kita datang beribadah. Saat ada jadwal hari Minggu atau hari apapun itu diberikan jadwal oleh gembala atau siapa saja dalam komunitas. Kenapa perlu kita datang bersekutu dengan Tuhan? Karena dia adalah gembala yang baik. Dia akan terus menuntun kita. Dia akan terus membawa kita semakin hari mengenal pribadinya. Semakin hari kita mengenal pribadinya. Mungkin sampai hari ini di antara kita ada yang belum mengenal pribadinya. Yang kita lakukan hanya biasa-biasa saja. Yang kita lakukan hanya karena gembala berkata begini saya datang. Karena Bapak Gembala atau Ibu Gembala berkata begini saya hadir. Tetapi saat ini yang Tuhan mau dari hidup kita, di setiap kita pribadi lepas pribadi maupun keluarga, ada kerinduan dari dalam hati kita. Kalau kita sudah mengenal dia, kalau kita sudah mengenal pribadinya, dia adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Maka mari terus datang kepada Tuhan. Terus datang bersekutu dengan dia. Karena hanya dia yang mengerti sampai kedalaman isi hati kita. Ya, sekali lagi saya mau katakan, suami tidak 100% mengerti kita sampai kedalaman isi hati kita. Atau istri tidak 100% juga mengerti seorang suami sampai kedalaman isi hati kita. Artinya saudara, hanya pribadi Yesus yang mengerti kita. Amin. Yang tahu sampai kedalaman isi hati kita. Yang tahu persis hari-hari ini apa yang kita alami. Kesusahan dalam hati kita. Suami kita mungkin tidak tahu, istri kita mungkin tidak tahu, atau bahkan Bapak Ibu Gembala terbatas, tidak mengerti dan tidak tahu. Tetapi satu hal, firman Tuhan datang buat kita semua saat ini, bahwa dia adalah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik selalu mengerti apa yang menjadi kerinduan dari setiap anak-anaknya. Ya, domba-dombanya di sini yaitu saya dan saudara. Ya, kita adalah domba-dombanya yang dia terus jaga kita, yang dia terus pelihara kita, sehingga kita benar-benar mengerti siapa pribadinya dalam hidup kita. Jangan kita anggap, oh iya dia Tuhan Yesus, tapi kita tidak tahu. Saat kita menghadapi masalah, kita lupa Tuhan. Kenapa? Karena kita belum mengenal pribadinya dengan sungguh. Saat kita ada pergumulan, kita lupa.
akan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak ada hubungan dengan Dia. Kita tidak bergaul karib dengan Dia. Tidak ada hubungan intim dengan Dia. Tidak ada doa, tidak ada pujian, tidak ada penyembahan. Yang kita lakukan hanya hari Minggu datang beribadah terus pulang. Nanti tunggu lagi hari Minggu atau hari-hari yang lain yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala untuk ada persekutuan bertemu. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saat ini, yang kita semua tidak terkecuali, saya pun yang menyampaikannya. Tuhan mau kita harus kenal betul-betul siapa pribadinya. Sehingga setiap ada pergumulan, ada ujian iman yang datang dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi bimbang. Kita tidak menjadi khawatir. Kita tidak akan menjadi ragu karena kita sudah mengenal siapa pribadinya. Dia penuh kasih, dia penuh sayang terhadap setiap anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini, ya, saya bersama suami mengalami hal yang dimana kami tidak bisa tidur sama-sama. Dia harus ada di kamar belakang, saya harus ada di kamar depan. Karena apa? Yang saya renungkan, itulah Tuhan. Karena Dia menyelidiki sampai ke dalam isi hati kita. Mungkin saya atau suami saya sudah merasa nyaman dengan kasih sayang, dengan cinta yang kami berbagi satu dengan yang lain, sehingga kami lupa ada satu pribadi yang menunggu kami. Kami berdoa bersama, tetapi yang Tuhan juga mau adalah pribadi lepas pribadi. Saya mau katakan, sebelum saya lanjut ini, Tuhan ingatkan, keselamatan adalah milik pribadi lepas pribadi. Amin. Keselamatan tidak ada dalam satu keluarga. Suami sungguh-sungguh, istri tidak sungguh-sungguh, dan semua masuk surga. Tidak, saudara. Atau sebaliknya, istri sungguh-sungguh, setiap hari Minggu ibadah, suami di rumah, saat Tuhan datang semua naik ke surga. Tidak. Saya mau katakan buat kita semua, keselamatan itu adalah pribadi lepas pribadi. Engkau sungguh-sungguh, engkau setia dengan Tuhan, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Jadi hari-hari ini, mari lebih lagi kita mengenal pribadinya. Amin. Supaya kita tahu hidup kita ini mau dibawa kemana. Pujian dari kaum wanita tadi berkata, hidup ini adalah kesempatan. Sangat-sangat benar. Kalau sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, kalau hidup kita belum menjadi berkat, kita sudah tahu di mana tempatnya. Tetapi kalau kita dipanggil Tuhan dan hidup kita sudah menjadi berkat, hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sudah tahu dan pasti di mana kita berada. Tetapi kalau kita masih acuh tak acuh dengan hidup ini, kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Sebentarkah? Sementara dalam ibadahkah? Sementara di rumahkah berkumpul? Untuk itu firman Tuhan datang buat kita semua di siang hari ini. Temukan pribadinya. Amin. Lebih sungguh lagi datang dan melekat kepada Dia. Dia adalah gembala yang baik. Kalau engkau dituntunnya, engkau dibawanya, maka engkau tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Berkekurangan bukan dalam hal ekonomi, uang ya saudara, tidak. Tapi berkekurangan dalam segala hal. Dalam kesehatanmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, engkau tidak akan pernah kekurangan. Karena kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak orang yang acuh tak acuh dengan keadaan yang terjadi, ya. Banyak orang yang masih malas-malasan, tidak mau tahu. Mungkin mereka lupa bahwa dunia yang kita tinggal saat ini itu adalah sementara. Firman Tuhan berkata, kita adalah orang asing di bumi ini.
Dan kalau kita tidak mengenal pribadinya, kita tidak akan menikmati sorga yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi dengan firman Tuhan yang datang buat kita saat ini, mengajak kita, jemaat di tempat ini, bahkan kami, gembala, anak-anak yang ada, setia kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan, bertemu dengan pribadinya, yaitu gembala yang baik. Kita akan bertemu dengan gembala kita kalau yang pertama, kita mengenal dengan benar suara dari gembala kita. Firman Tuhan berkata pada kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga, untuk dia, yaitu gembala, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Jadi saat gembala datang, domba-domba mendengar suaranya. Karena apa? Karena tadi saya berkata bahwa karena gembalanya, karena dombanya mengenal suara gembalanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba, seperti firman Tuhan yang disampaikan, apakah kita mengenal suara dari gembala kita? Mungkin gembala di dunia ini seperti Bapak Pendeta dan Ibu di tempat ini ya adalah gembala ya. Mereka menelpon, oh kita sudah bisa dengar, oh itu suara dari Bapak Gembala ya. Apalagi jemaat Tuhan di tempat ini ya, pasti sudah hafal. Kalau kita mendengar saat ditelepon, saya mau tanya, kita akan bersuara atau tidak? Halo. Saat kita mendengar ya suara dari gembala kita menelpon, contoh Bapak Gembala di tempat ini menelpon jemaatnya. Saat jemaat mendengar suara Bapak Gembala, jemaat itu akan bersuara atau tidak? Bersuara. Ya, akan bersuara karena dia mendengar Amin. suara dari gembalanya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus ya. Dia mau saat ini, di hari-hari terakhir ini, kita mendengar dengan benar dan dengan jelas suara gembala kita, Tuhan Yesus. Mungkin dia datang saat malam membangunkan kita untuk berdoa. Kalau kita tidak mendengar dengan jelas, kita tidak akan bangun untuk berdoa. Saat dia bangunkan kita untuk kita bersekutu dengan dia dalam pujian penyembahan, kalau kita tidak dengar dengan jelas, kalau kita tidak kenal suara dari gembala itu, kita tidak akan bangun untuk berdoa. Tetapi kalau kita kenal suara dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus yang membangunkan kita saat pagi untuk berdoa, maka kita akan bangun untuk berdoa. Amin. Amin. Adakah hari-hari ini kita bangun untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau kita acuh kita tidur enak, nanti bangun, nanti pagi baru kita bangun. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan ingatkan buat kita semua, kenal Tuhan dengan benar, kenal pribadinya dengan benar. Siapa dia? Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah pemelihara jiwa kita. Ketika engkau rindu datang, ketika orang di luar sana terbatas mendengar curahan hatimu, engkau bercerita, ini masalahku, ini pergumulanku, maka orang di luar sana terbatas, atau bahkan suami, bahkan istri terbatas mendengar apa yang menjadi ungkapan isi hatimu atau curahan hati. Tetapi gembala yang baik, dia tidak akan pernah bosan-bosan mendengar engkau. Dia tidak akan pernah bosan-bosan telinganya mendengar setiap teriakan dari anak-anaknya. Saat ini apa yang engkau serukan di hadapan Tuhan? Saat ini apa yang engkau mau Tuhan bekerja dalam pribadimu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu? Berseru kepada Dia, datang kepada Dia sebagai gembala yang baik. Ada satu hamba Tuhan berkata begini, saudara. Saat saya menonton khotbahnya di Facebook, dia berkata seperti ini. Ada banyak hamba Tuhan berkata bahwa Tuhan
Tuhan itu seperti bengkel. Saat kita rusak, datang kepada Dia yang menjadi bengkel. Dia berkata juga, Tuhan itu adalah rumah sakit. Saat kita sakit, kita datang kepada Dia. Tetapi hamba Tuhan ini berkata, sesungguhnya Tuhan bukan bengkel. Tuhan bukan rumah sakit, tetapi Dia adalah gembala yang baik. Kalau Dia bengkel, kalau Dia rumah sakit, kita datang kepada Dia hanya ada maunya saja. Saat kita membutuhkan sesuatu, baru kita datang kepada Tuhan. Saat kita sakit, kita datang berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Saat Tuhan sudah sembuhkan engkau lupa akan Dia. Saat kita dalam masalah, hidup kita rusak, kita datang kepada Dia yang sebagai bengkel tadi. Saat engkau sudah diperbaiki, saat hidupmu sudah baik, engkau lupa akan Dia. Engkau tinggalkan Dia. Tetapi hamba Tuhan ini, dan saya mau sampaikan buat kita semua di siang ini, berkata, seperti firman Tuhan yang kita baca siang ini, Dia adalah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik. Kita tidak datang cuma saat ada maunya saja, tetapi setiap waktu kita datang kepada Dia. Haleluya. Kita berkata bahwa kita butuh Dia. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan jelas berkata, saat Dia membawa kita keluar, saat Dia panggil kita dan Dia membawa kita keluar, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, tetapi Dia berjalan di depan kita. Dia menuntun kita. Kita tidak bisa membawa hidup kita dengan seenaknya, dengan maunya kita. Ingat, ada gembala dalam hidup kita. Haleluya. Dia, Tuhan Yesus, yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya pun tidak pernah berubah. Amin. Dahulu Dia boleh lakukan, sekarang juga Dia boleh lakukan dalam hidup saya dan saudara. Apa kerinduanmu hari-hari ini? Apa doamu hari-hari ini? Sampaikan kepada Dia. Dia adalah gembala yang baik, yang akan selalu menuntun, yang akan selalu bertanggung jawab dalam hidupmu saat Dia memanggil engkau. Ayatnya yang ketiga, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka. Ini satu hal yang harus kita tahu. Saat Tuhan panggil kita keluar, maka Dia akan menuntun kita. Ingat bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Bapak Ibu Gembala di tempat ini, ada pergumulan, ada doa yang disampaikan. Firman Tuhan datang bahwa Bapak dan Ibu Gembala tidak sendiri. Kalau Tuhan membawa sampai sejauh ini, maka Tuhan terus akan bertanggung jawab untuk pelayanan di tempat ini. Kerinduan dari Bapak Ibu Gembala, ya. Bahkan jemaat mungkin ada yang tidak sempat hadir hari ini. Mungkin mendengar. Mari lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Cari Dia, temukan Dia, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dalam kitab Ibrani. Apa yang tadi saya katakan? Kitab Ibrani 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ingat, apa yang kau alami hari-hari ini, Dia Allah yang tetap sama. Sama, Dia peduli akan hidupmu. Dia mengasihi engkau. Dia mencintai engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri, tetapi janjinya Dia akan menuntun engkau sampai kepada rumput yang hijau. Mungkin yang kita alami sampai hari ini, kita belum sampai kepada rumput yang hijau itu.
Tetapi pegang janji firman Tuhan. Pegang firman Tuhan dengan sesungguhnya bahwa satu kali dia berjanji, maka dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Amin. Saat dia membawa engkau keluar, maka janji jadi akan menuntun engkau sampai ke padang yang berumput hijau. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya terbatas. Gembala di tempat ini pun terbatas untuk menyampaikan firman. Tetapi seperti tadi saya katakan, ada Roh Kudus yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Saat engkau membuka hatimu saat ini, saat engkau mengizinkan dia berkarya, bekerja dalam hidupmu, maka dia akan memulihkan setiap hati yang terluka. Dia akan menyembuhkan engkau. Apa yang menjadi bebanmu hari ini, bawa dan letakkan sepenuhnya kepada Dia yang menjadi gembala yang baik dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Jangan kita pikir sesuatu yang di luar sana yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi saat ini Tuhan bawa kita untuk kita memikirkan hal-hal yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Dia sangat rindu untuk setiap pribadinya saat ini. Dia sangat rindu kepada anak-anaknya yang saat ini datang dengan pergumulan dan beban yang berat. Dia rindu kita menjadikan dia sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tutup Alkitabmu, renungkan firman Tuhan ini, buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Dia menyelidiki sampai ke dalam isi hatimu. Ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, kita telanjang di hadapannya. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Haleluya. Apa yang engkau gumuli hari ini, apa yang engkau tangisi hari-hari ini, bawa kepada Tuhan. Buka hatimu, izinkan dia menyelidiki sampai kedalaman isi hatimu. Dia rindu setiap anak-anaknya datang kepadanya. Dia rindu menuntun setiap anak-anaknya. Tapi kadang kita yang tidak mau dituntun. Kadang kita merasa kuat kita sendiri. Kadang kita merasa mampu saat kita sendiri. Tetapi satu hal yang harus engkau tahu hari ini, engkau tidak bisa berjalan sendiri. Engkau butuh gembala yang baik, Haleluya. yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memelihara engkau, yang terus membawa engkau terus melihat setiap rencana dan rancangannya yang indah dalam hidupmu. Mungkin engkau berkata hari ini sudah tidak ada jalan lagi. Mungkin engkau berkata saat ini tidak ada jawaban lagi dalam pergumulanku. Tetapi firman-Nya datang buat kita. Dia gembala yang baik, yang selalu mengasihi, yang selalu mencintai, yang selalu menuntun, yang selalu membawa kita, mengayomi kita, sehingga kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Sambil musik dimainkan, terus kita renungkan kebaikan Tuhan. Terus kita ada dalam hadirat Tuhan. Jangan engkau abaikan kesempatan yang indah saat ini. Saat engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu engkau berkata, firman Tuhan ini bukan untuk saya. Firman Tuhan ini buat orang lain. Saat engkau
Tapi Roh Kudus menyelidiki sampai ke dalam isi hati. Dia ada di tempat ini. Dia menyelidiki hati kita. Bahkan dia tahu saat ini engkau sedang tidak baik-baik saja. Engkau boleh bersandiwara di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan Bapak Ibu Gembala di tempat ini, di hadapan orang-orang di sekitarmu. Tetapi ingat, kau tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Dia adalah Gembala yang baik. Firman Tuhan tadi jelas bahwa Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Amin. Untuk itu kalau hari ini engkau ada, hari ini engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati, itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Renungkan firman Tuhan. Dia yang tak pernah gagal dalam setiap rencana. Dia yang tak pernah lupa. Engkau adalah biji matanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, jangan engkau malu, tapi izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Engkau tidak bisa bersembunyi, karena Dia menyelidiki sampai ke dalam isi hati. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari berseru kepada Dia sebagai Gembala yang baik. Mungkin hanya pribadimu dengan Tuhan. Berseru kepada Dia. Dia yang tidak pernah tinggalkan kita sampai hari ini. Dia yang tetap setia dalam hidup saya dan saudara. Bahkan hari ini kalau kita masih ada, kita menikmati anugerah Tuhan. Ingat, karena pengorbanan Dia di kayu salib. Karena Gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, saya undang kita semua berdiri. Tetap izinkan Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidupmu. Haleluya. Yesus pegang, Engkau yang menyelidiki Tuhan tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Sekali lagi dengan sungguh. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ini Tuhan hidup kami. Ini tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu. Kami berkata, Tuhan, pegang terus tangan kami. Kami tidak mampu menjalani kehidupan kami seorang diri. Kami butuh
kita tetap sadari dalam hidup ini, kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh gembala yang baik, yang selalu menuntun kita, sehingga kita tidak salah melangkah dalam menjalani hidup ini. Katakan dengan sungguh bahwa Dia adalah alasan untuk kita hidup sampai hari ini. Saya akan berdoa untuk kita semua. Terlebih, Roh Kudus menyelidiki hati kita. Mungkin engkau malu mengatakannya, engkau malu mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan berkata engkau butuh Tuhan. Saat ini engkau butuh campur tangan Tuhan agar engkau kuat. Saat ini engkau butuh Tuhan agar engkau mampu menjalani hidupmu. Haleluya. Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami. Engkau yang tahu saat ini Tuhan ada hati yang terluka, ada hati yang butuh Tuhan, ada hati yang butuh gembala yang baik yang terus menuntunnya. Saat ini mau berdoa Tuhan, Roh Kudus jamah hatinya, Oh. bebaskan dia, Amin. bebaskan dari setiap hal-hal yang membantu hidupnya, Haleluya. sehingga dia tidak dapat menemukan Engkau, sehingga dia tidak dapat mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dalam hidupnya, saat ini firman-Mu datang, Engkau berkata Engkau gembala yang baik dalam hidupnya. Bekerjalah terus Roh Kudus dalam hidupnya, Haleluya. sehingga kehendak-Mu yang jadi dalam hidupnya. Sesungguhnya dia tidak pernah sendiri. Kadang dia merasa tidak mampu, kadang dia merasa tidak sanggup. Tetapi Engkau gembala yang baik yang selalu ada bersama-sama dengan dia sampai hari ini. Engkau kenal hatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Amin. Roh Kudus akan terus bekerja dengan cara-Mu sendiri, Amin. membawa kami semua yang hadir saat ini menemukan pribadi-Mu, Amin. gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Gembala yang baik yang selalu menuntun dan membawa setiap anak-anak-Mu untuk terus mendapat ketenangan dalam jiwa mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, Haleluya. tetapi tertanam di setiap tanah hati yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik yang boleh Engkau nikmati di setiap pribadi lepas pribadi, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Amin. Memberkati Tuhan pelayanan di tempat ini, Haleluya. memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kau terus membawa jemaat Tuhan untuk semakin setia kepada Tuhan, sehingga rancangan Tuhan terus tergenapi dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, persoalan hidup, ujian iman yang mereka hadapi sampai hari ini, sebagaimana firman-Mu sudah datang buat kami semua, terlebih buat keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa Engkau adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan setiap domba-dombanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan bagi kami semua. Biarlah firman-Mu ini boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami menjadi teladan
dimanapun Tuhan bawa kami untuk pergi, maka di situ kemuliaan Tuhan terus bersinar lewat hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan, dan kami akan melepaskan korban persembahan. Besar kecil yang kami berikan, Tuhan memberkati pelayanan yang ada di tempat ini dalam pembangunan, penyelesaian pembangunan Tuhan gereja, bahkan pastori yang ada. Tuhan, Engkau mencukupkan semuanya, bahkan sampai berlimpah-limpah Tuhan. Amin. Dapat menyelesaikan pembangunan tempat ibadah, bahkan pastori dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dan akan melepaskan korban persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.